Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim الذي فرض علينا صيام رمضان وجعله شهر المبارك عنده وشهر الرحمة وشهر المغفرة وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال أيضا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يدركها صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Yang kami muliakan dan menjadi kebanggaan kita semua dalam kebersamaan kita setahun bersama kepemimpinan Bupati Luwu Timur. Yang kami hormati pribadi Bapak Bupati Luwu Timur, pribadi Bapak Dr. Andes Haji Budiman MPD, dan juga setahun mendampingi Bupati Luwu Timur sekaligus sebagai Ketua TPPKK Luwu Timur, pribadi Ibu Nyonya Dr. Anda Hajja Supriyati Budiman MM. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Bapak Kapolres Luwu Timur, Bapak Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Ketua Pengadilan Agama, Bapak Dandim, staf ahli dan para asisten, para kepala SKPD, ketua DWP SKPD, para kepala bagian, dan wabil khususiyah yang sering-sering disebut namanya oleh Pak Bupati, manajemen PT Vale yang sering mensupport kita insyaallah. Yang tadi saya harus baca. Dan undangan virtual kepada para camat, para kepala desa, bahkan Masya Allah kami yakin, kami sudah share juga, Insya Allah sampai ke Palopo orang-orang nonton. Dan Masya Allah ternyata gaung kegiatan kita ini gaungnya di Luwu Raya. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah,
Ayyuhal muhibbun, saya mengajak kepada kita semua untuk kita khusyukkan hati kita. Kita menengok ke dalam hati kita. Jadikan tempat ini sebagai saksi di hadapan Allah. Jadikan momen ini sebagai momen untuk sama-sama kita bergandengan tangan menuju jannah. Karena tidak mesti jadi ustaz di orang baru mulus jalannya menuju surga. Setiap orang diberikan oleh Allah potensi, yang mana potensi itu adalah potensi untuk dia menapaki jalan yang menuju jannah. Ahibai rahimakumullah, ternyata 1400 sekian tahun yang lalu Rasul telah merindukan kita semua. Dan semoga hadirnya kita di tempat ini menjadi bahagian kerinduan dan senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ajaban li amril mu'minin innahu amrahu kullahu khair. Kalau Rasul katakan ajib, tadi saya lihat dengan parasnya, ya langsung juga actionnya seperti itu kurang lebih ketika manajemen PT Vale mengangkat dua tangannya dengan dua jempolnya. Kata ajib dalam sastra Arab ini mengangkat dua jempolnya. Masya Allah. Bukan kebetulan itu, Bu. Ternyata Masya Allah, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ke dalam hati kita mudah untuk teraplikasi. Ajib, sangat luar biasa. Kebicara lu batak pak. Matak panak. Boleh mungkin nanti dijadikan iPad atau bahasa-bahasa ke depan bagaimana. Di mana letak salutnya Rasul kepada kita yang tidak dilihat hari ini, yang belum pernah dilihat tetapi hari ini disaksikan. Ajaban li amril mu'minin, bahkan diulang. Kalau di dalam kaidah sastra Arab tauhid lafzi, kata yang diulang dengan kata yang sama betul-betul penasanya itu diulang sampai 11 kali. Ajib, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Matapana 11 kali diulang. Ajaban li amril mu'minin, benar-benar hebat urusan orang-orang yang menjaga, menata hubungan hatinya senantiasa dengan Rabb-Nya. Kita kumpul di tempat ini sedang menata hati kita untuk kemudian mengakulah quwwata illa billah. Ya Allah, capaian ini tidak ada daya upaya kami. Ini kebersamaan, ini perasaan memiliki. Sehingga Masya Allah, ajaban li amril mu'minin yang dimaksudkan di sini, innahu, sesungguhnya orang yang pandai menata hatinya, amrahu, apapun keadaannya, kullahu khair, apapun keadaan orang yang bisa menata hubungan hatinya dengan Allah, setelah dia berbuat dengan maksimal, kemudian dia berserah diri kepada Allah, la quwwata illa billah, innahu amrahu kullahu khair, semuanya baik. Maka kalau jatuh miskinnya saja orang itu dikatakan baik oleh Rasul, bagaimana ketika dia kaya? Pasti lebih baik. Kalau saja sakitnya dia orang yang mampu menata hatinya, itu baik kata Rasul. Bagaimana ketika dia sehat? Kalau kata Pak Bupati tadi, waktu pakai rompi kena COVID, itu baik. Tetapi akan lebih baik ketika beliau telah sehat dan ternyata Masya Allah bisa hadir di tengah-tengah umat. Kalau saja jelatannya daripada umat ini baik, kita refresh, feedback, tengok ke belakang siapa dulu kita yang hari ini telah berdiri di satu tempat yang kita tak pernah sangka keadaan itu hadir dalam diri kita. Ternyata Masya Allah, kalau saja jelatannya kita dulu baik, Allah hantarkan kita dalam satu posisi yang insya Allah akan membuat lebih baik karena menjadikan kemaslahatan atas umat.
Maka hadis ini diperkuat dan diikat dengan hadis yang lain. In asabathu sarra'u syukra. Inilah kegiatan kita hari ini. In asabathu sarra, jikalau Allah muluskan, jikalau Allah berikan kejutan-kejutan dalam hidupnya, maka dia tak lupa untuk bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu, maka yang datang itu tidak akan menjadikan pundaknya kemudian condong, tidak akan menjadikan dadanya busung, tetapi Masya Allah, balutan yang senantiasa, ini populer tapi terkadang salah diartikan. Balutan doanya Rasul yang mengatakan, ini doa tantangan Pak, saya yakin berat untuk kita lantunkan kalau kita salah memahami. Rasul berdoa, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, aku rindu untuk kemudian senantiasa berada dalam kerumunan orang-orang miskin, orang fakir. Yang mana kehadiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kerumunan orang fakir miskin adalah kerinduan. Dan insya Allah akan meleburkan kerak-kerak yang akan membuat hati kita itu kotor. Dan pengajaran tersebut telah menuntun kita kepada satu arah yang mana sadar ataupun tidak, arah itu kita telah berada di situ, yakni perjuangan. Boleh disambung lagi tadi, tanpa perjuangan, Masya Allah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena perjuangan ini adalah sesuatu yang mutlak nanti kita kaitkan dengan Ramadan. Karena perjuangan ini adalah sesuatu yang mutlak, tidak boleh tidak. Siapapun sedang berjuang, pasti sedang berjuang. Kita semua sedang berjuang. Tapi jangan lupa ada orang-orang di sekitar kita yang harus menjadi bahagian dari perjuangan itu. Anak istri kita, ahli keluarga kita, kerabat, bahkan Masya Allah, mereka orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka adalah bahagian daripada perjuangan kita. Yang mana kalau benar kita dalam perjuangan ini, satu rombongan, satu jemaah, satu kabupaten, kita semua akan saling menanti di pintu surga. Karena perjuangan ini adalah satu hal yang mutlak dan melibatkan orang-orang di sekitar kita dalam perjuangan adalah satu hal yang tidak boleh ditawar. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana caranya Rasul berjuang bersama istrinya. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia, barulah Aisyah radhiyallahu taala menuturkan, karena dia tidak mau dikatakan mengeluh, menuturkan perjuangan tarbiyah, perjuangan yang telah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia bersamanya. Namun sebelum kita lebih jauh melihat perjuangannya Rasul, kita harus kenal dulu Rasul, untuk kemudian kita bisa bercermin, bandingkan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang Nabi kita yakin lebih baik daripada satu presiden, karena dia adalah pilihan Allah dan membawa risalah. Para nabi dan rasul telah dipilih oleh Allah dari kalangan manusia terbaik dalam jumlah 124.000. 313 dalam riwayat yang lain dikatakan dari 124.000 itu 313 Allah jadikan mereka sebagai rasul, pembawa risalah. Dan dari 313 rasul itu 25 diantaranya yang wajib kita imani. Dari 25 ada 5 nabi yang dikatakan ulul azmi. Dan dari 5 itu satu yang dijadikan oleh Allah sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, yakni habibana sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka kalau saja Rasul adalah pemimpin dari 124.000 nabi, yang satu nabi kita yakin lebih baik daripada satu presiden, berarti satu orang Rasul lebih baik
baik daripada 124.000 presiden kalau dilebur jadi satu. Bukan bandingan dan tidak bisa disandingkan dengan Rasul. Diajak dulu untuk refresh supaya kita cerminnya itu terang. Sehingga ketika Aisyah bertutur, sebenarnya Aisyah sedang menceritakan diri seorang istri yang lebih baik daripada istri 124.000 presiden. Aisyah berkata, Kana ya'ti alaina syahr ma nuqidu fihi nara illa bi aswadain. Faqad qala fi kitabi ashabi ajma'in, fi kitab as-sahaba wa riwayat as-sahaba, ma tadakhal fil madbah hatta thalathat al-burur. Bandingkan dulu ibu diri kita dengan Aisyah. Bandingkan istri kita dengan Aisyah. Maka Aisyah menceritakan untuk kita bisa bercermin. Apa yang dijelaskan Aisyah? Karena telah terjadi, kalau fi'il madi sudah berlangsung. Ya'ti alaina, telah datang menimpa pada diri kami, keluarga kami, di tengah rumah kami ada Rasul Sayyidul Anbiya. Ma nuqidu fihi nar. Aisyah beritahu, dapurku sebagai istri seorang nabi, istri pemimpin para nabi, di dapurku tidak pernah mengepul asap hatta thalathatal burur. Aisyah beritahu, aku telah melihat satu purnama, datang purnama yang kedua. Diceritakan kemudian hadis itu, berarti kejadiannya belum selesai sampai datang purnama yang ketiga. 2 bulan berturut-turut di dapurnya istrinya Sayyidul Anbiya tidak pernah menyala asap, tidak pernah keluar asap. Dan Aisyah beritahu, kami harus berpuasa saat itu, bukan di bulan Ramadan. Kami harus berpuasa saat itu illa bi aswadain. Puasanya kita tidak seperti puasanya Aisyah. Aisyah ceritakan untuk kemudian kita mengambil ibrah, bahwasanya tidak boleh pantas kita ini untuk berbangga-bangga dengan puasa Ramadan yang memang sudah statusnya wajib. Aisyah katakan ini bukan puasa wajib. Illa bi aswadain, hanya ada 2 benda hitam yang menemaniku, kata Aisyah, selama 2 bulan. Yakni biji kurma, bukan daging kurma, bukan buah kurma, biji kurma, kata Aisyah, dengan 1 gelas wadah daripada air Zam-Zam yang aku jadikan sebagai makanan sahurku dan berbuka puasa selama 2 bulan. Maka kalau para aulia, Masya Allah, menangis dia kalau melihat hidangan yang kita persiapkan ketika akan berbuka puasa, ketika akan sahur. Kalau mendalami daripada kisah Aisyah, Aisyah beritahu, waktu aku bangun untuk makan sahur, aku ambil daripada biji kurma itu, bukan dagingnya, biji kurma yang sudah mulai mengering, aku rendam dalam air Zam-Zam. Kemudian niat puasa dan aku hanya bisa mengecap saja. Dikecap hanya mau diambil sarinya. Habis itu diletak lagi. Masya Allah, diletak lagi. Untuk kemudian nanti dijadikan bahan buka puasa. Tiba waktu buka puasa, maka biji kurma yang kering itu dicelup lagi di air Zam-Zam, hanya dikecap saja untuk membatalkan puasa. Diletak lagi untuk makan sahur. Berapa lama? 2 bulan lamanya istri Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Namun apa yang terjadi ketika ditanya kepadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialog dengan keluarga, dialog dengan istri, dialog dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dialog dengan para SKPD dan sebagainya sangat luar biasa. Yang dalam bahasa kita dikemas dengan rapat. Masya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Aisyah. Kaifa ahwal ya zaujati, kaifa ahwal ya zaujati, bagaimana keadaan istriku? 2 bulan Miki Kodok ini harus puasa. 2 bulan Miki Kodok ini tidak sempat makan, berbuka puasa dengan makanan yang lezat. Tidak sempat kemudian kita ini untuk
bersahur dengan makanan yang lezat. Bagaimana keadaanmu wahai istriku? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, ini Aisyah istrinya saudagar kaya Abu Bakar, anaknya saudagar kaya Abu Bakar. Dia angkat tangannya kemudian dia beritahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallah, demi Allah ya Rasulullah, fustu bi rabbil Ka'bah, ya Rasulullah, bahagia sekali katamu. Adakah wanita hari ini yang mau berkata demikian? Dapurnya tidak berasa. 2 bulan lamanya harus berpuasa, sahur dan bukanya seperti itu. Tapi dia kata, Allah demi Allah saya berani berjanji, saya berani bersumpah, bahagia tak Rasul." Kenapa Aisyah bisa berani mengatakan kalau dia bahagia? Karena ada cita-cita yang telah mengikat dan menguatkannya. Cita-cita yang hari ini tidak boleh kemudian tergantikan dengan cita-cita yang lain, yakni kita mau sama-sama waridwanu minallahi akbar. Aisyah beritahu, ya Rasul, sepi rasanya surga kalau tidak jumpa dengan kamu. Meskipun ternyata saya harus di jannah nanti ya Rasul, tapi kalau surgamu lebih tinggi saya tidak bisa jumpa denganmu. Sepi rasanya surga. Saya mau bersama-sama bergandengan tangan. Karena cita-citanya ini adalah mendapatkan keridhaan Allah, sehingga keadaan sekitarnya yang dikatakan oleh Rasul tadi, ajabal li amril mu'minin, benar-benar luar biasa kalau hati ini bisa ditata. Karena Rasul SAW senantiasa membangun komunikasi yang begitu indah dengan istrinya, tapi tidak dengan kekakuan. Jangan juga kita seperti katanya Buya Angga, ada orang yang dia itu seperti orang makruh yang kalau dia datang ke rumahnya, sudah mulai dengar bunyi kendaraannya, anak-anak satu rumah jadi panik, istri jadi gugup dan sebagainya, seperti malaikat pencabut nyawa masuk ke dalam rumah. Orang yang makruh datang lagi pemarah dan sebagainya. Jadilah kita tak perlu bawa bunga ke rumah kita setiap hari, tapi jadilah kita bunga yang dirindukan oleh anak istri kita. Makruh itu orang bantu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Masya Allah, Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menata keluarga yang tidak menjadikan kita ini orang yang makruh. Dirindukan kita orang di rumah. Meskipun kita tak berharta, tak bertahta, tak miliki apa-apa, Masya Allah, mereka rindu. Satu masa Rasul masuk ke dalam rumahnya. Dia beritahu kepada Aisyah untuk membuktikan kepada kita bahwasanya kebahagiaan rumah tangga itu sepanjang kita mampu menatanya, bukan di dalam yang pernah-perni dan sebagainya. Rasul masuk, dia beritahu kepada istrinya, kepada Aisyah, ya zaujati adauki atau ani syai atau ani syarab. Maka Aisyah membawakan satu cangkir air kepada Rasul. Jadi tanya ibu, kalau disuruh suami kita, jangan kita menggerutu, kita bilang mau parenta bawang aja mau mari kita. Tidak. Iya. Kenapa? Suami kita sedang berusaha untuk membuat kenangan indah dengan istrinya. Iya. Kalau disuruh dibuat kopi, Bu, jangan kita diparenta kita. Suami kita lebih tahu selera kopinya. 2 sendok kopi, 1 sendok gula, dia lebih tahu takaran seleranya. Tapi kenapa pagi-pagi dia beritahu, Bu, bikinkan kopi. Ditunggu bikin kodok standby di kursinya istiqomah setiap pagi di situ. Bahkan kalau ada beranda kayak ini menghadap ke yang insya Allah akan dibangun vale di sana. Ya, ke Taman Tiga Kris Taman Batara, Masya Allah, akan semakin lengkap kebahagiaan itu. Dulu-dulu nih Pak Bupati lihat ke sana. Datang nih ibu bawakan kopi. Jangan ibu nurut ibu. Kenapa? Sedang dibuat kenangan indah. Sedang dibuat in memoriam. Satu memori yang insya Allah tidak akan tergantikan dengan memori apapun. Maka Masya Allah, pagi diminta kopi di situ, sore diminta kopi di situ. Ternyata hari ketika meninggal orang terkasih kita, persoalan kopi akan kemudian membuat cinta kita itu bangkit kembali. Tapi jangan kita bahwa di cerita akan kematian. Iya. Karena ada tujuh pejabat, saya pernah hadiri, Pak. Tidak aku suka itu, tidak mau tak panggil kembali. Apa nama mati saya cerita. Padahal mau mati semua. Maka Masya Allah, hari pertama meninggalnya kita,
Siang dikuburkan, sore-sore kobang itu istri tak pergi di kursi dan cari. Ini jadi kerinduan, Mbak. Ini menjadi kerinduan ibu. Jangan bilang di parenta ki. Baik kobang mana itu suara yang kalau sore dia bilang Mbak kopi. Menetes lagi air matanya. Tidak ada betul dikasih yang ini suara yang minta kopi. Kemudian dia berjalan ke beranda luar, dia tambah gedung. Tapi kosong betul dikasih yang ini, ya Allah. Jadikan dia untuk menangis di pintu surga. Pagi-pagi dia bangun lagi, dia bilang, tidak ada betul ini yang pagi-pagi, sore-sore dia minta kopi. Sekali lagi, hanya untuk membuat kenangan indah. Dan kalau ada kenangan indah dalam masa-masa hidup kita, Masya Allah, sangat luar biasa. Jangan katakan ziarah kubur itu bid'ah. Aisyah beritahu, Rasul ketika selesai tahajud, aku lihat beliau datang ke Baqi tengah malam. Ziarah kubur Pak tengah malam. Kita ini siang-siang ziarah kubur dibid'ahkan sama orang. Padahal Rasul itu tengah malam pas selesai tahajud. Ini Aisyah beritahu, Masya Allah. Maka Masya Allah, Rasul bahkan dia pasang tenda di samping nisannya Khadijah. Karena ada kenangan indah yang tidak bisa tergantikan. Masya Allah, luar biasa. Dan itu juga akan wujud ketika kita meninggal dunia. Karena kalau meninggal di suami nanti ibu, bergantian itu teman-teman lama datang panggil di, ayo bu jomblo, ya, pergi ini itu bersepeda dan sebagainya, pergi rekreasi. Tapi kalau ada kenangan indah dalam perjuangan untuk bergandengan tangan menuju jannah, wallahi demi Allah, istri kita akan berani unjuk tangan, akan berani berkata, tidak ada tempat rekreasi terindah bagi saya kecuali di samping nisan suami saya. Itu juga tempat terindah rekreasi itu. Ya Tommy juga takut kalau dulu lagi meninggal. Iya. Yang penting, ya tidak makan mereka perintah. Yang penting ada kenangan-kenangan bersama dalam perjuangan, Masya Allah, yang luar biasa. Kalau meninggal teman-teman lamanya suami tak sudah datang gantian, ada yang mau bonceng motor lah, ada yang ini dan sebagainya. Dia berani beritahu sama teman-temannya, wallahi demi Allah, tidak ada tempat rekreasi terindah bagi saya kecuali di samping nisan istri saya. Dan itu diwujudkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau mengajarkan kepada kita menata rumah tangga bukan dengan kekakuan. Jangan katakan ini Ustaz pakai jubah, pakai sorot, pakai jangkau. Maju kita juga kalau depan istriku. Iya. Dan saya yakin, iya. Bahkan para pejabat kalau mereka yang mau mencairkan rumah tangga, berarti tabe. Kalau tidak tahu maju suami dari depan tak. Iya, kayaknya masih perlu lagi diajak sama Pak Wakil Ketua untuk keluar 3 hari. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul beritahu kepada Aisyah, "Ata'ni syai' wa ata'ni syarat." Aisyah datang bawakan Rasul ini satu cup, ya, satu gelas. Maka diletak di depannya Rasul. Begitu diletak, maka Rasul beritahu, "Ya zawjati, ishrab awalan." Wahai istriku, kita minum sayang. Dibilang Aisyah, "Ya Rasul, aneh. Anta telah minta. Engkau ya Rasul minta air, kok saya disuruh minum?" Maka dibilang Rasul, "Ya Humairah, berikan juga nama-nama indah itu sama istri kita. Apa yang bagus untuk kemudian jadi kenangan. Satu orang spesial yang cuma punya panggilan spesial." Kami terkesan. Satu orang duta besar Malaysia untuk Amerika pernah keluar dengan kami 40 hari ke Thailand. Dia katakan, saya kalau tulis surat tidak ada orang yang bisa baca kecuali istri saya. Hanya coret-coret begini. Dia bilang ini abjadnya lain, saya aja sama kamu. Dia bilang biar staf pribadi saya, bahkan saya letak di situ, tak ada orang yang bisa tahu. Ya, nanti malam saya main bola, tidak ada orang yang tahu. Ternyata Masya Allah luar biasa. Maka ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil istrinya dengan Humairah, senyum-senyum Aisyah, ini yang paling kusuka kalau dipanggil Humairah. Maka Aisyah duduk, ishrab awalan. Aisyah minum. Ini banyak Pak dalam berbagai kitab, ya, kitab Asyaraf Wakal dan sebagainya menjelaskan bagaimana cara minum. Maka Aisyah minum.
Supaya dilihat juga benar nggak istri kita ini ikuti cara minumnya Aisyah. Kalau mau langsing, mau diet dan sebagainya ibu, mau awet muda, ikuti cara minumnya Aisyah. Jangan seperti cara minumnya onta, satu kali gelap, mentang-mentang sudah puasa seharian. Aisyah itu tidak bernafas di gelas, tidak meniup air yang dia mau minum. Kemudian dengan 3 tegukan pertama, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah. Sebenarnya doanya mudah, cuma kita tidak amalkan. Maka ketika Aisyah sudah minum dengan 3 tegukan, dia letak gelas itu. Dia mau lihat apa ini lagi yang mau dibuat Rasul. Maka Rasul mengambil gelas yang sama yang ditempati oleh Aisyah minum. Rasul putar-putar itu. Aisyah bilang, apa mau dibikin Rasul ini? Ternyata Masya Allah, wa yadhuruhu, ya, ma'adharu labnin, ma'adharu lisanin zawjah. Maka Rasul putar-putar gelas itu, dia mau cari mana ini bekas bibirnya istriku tercinta. Begitu Rasul dapat itu, maka Masya Allah Rasul mau minum dari bekas bibirnya istrinya. Hanya untuk membuat keromantisan baru di rumah tangga kita. Ternyata dari bekas bibir yang sama kita minum itu lepak-lepak istri kita. Iya. Jadi perempuan ini Masya Allah sangat mudah sekali untuk kemudian kita bahagiakan dia. Iya. Jadi kalau misalnya kita punya keperluan yang lain dan sebagainya, bahagiakan dia dengan cara yang lain yang tak mesti dengan finansial. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti masih ada doa Pak, kita buka jam 6 lewat 4 ya. Cepat ya Bu. Iya. Berarti saya yang salah Pak. Kalau di sana saya bukanya itu jam 6 lewat 14. Salah 10 menit saya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita datang di tempat ini dan saya Masya Allah seperti mendapatkan pelajaran yang luar biasa yang tak pernah saya dapatkan di pondok pesantren ataupun juga di perguruan tinggi. Suasana familiar bisa dibangun di sini. Tidak dilihat siapa mereka dan sebagainya. Suasana rumah tangga, suasana yang sangat luar biasa menjadikan kebersamaan kita ini, menguatkan kita dalam satu keinginan yang sama. Tapi jadi kalau kita punya keinginan, sebenarnya tadi arahnya Pak, arahnya ini ketika istri kita diminta untuk buat kopi, jangan kita perintah. Sebenarnya begitu juga ketika Pak Bupati minta kepada kepala SKPD begini, jangan kita merasa diperintah. Pak Bupati membuat kenangan sama kita. Artinya kenangan itu akan menjadi jariah. Maka jariah itu Pak mudah. Jariah itu adalah ketika anak-anak kita bisa mengenang ibu bapaknya. Wah itu kodong bapakku, tidak ada uangnya tapi Masya Allah rajin usap kepalaku. Meninggal nanti anak akan bilang ini selalu bapakku begini, mengalir pahalanya sama kita. Ada kenangan yang Masya Allah luar biasa, yang hari ini pun juga kita semakin mau solidkan dan diikat di tempat ini. Ini bagus Pak. Setahun masa itu adalah untuk kita muhasabah, supaya kekurangan yang 1 tahun yang lalu diampunkan oleh Allah. Kemudian Allah terima ini menjadi amal. Jangan bertumpuk di dosanya 5 tahun Pak baru kita mau buat tasyakuran. Apanya nih kalau mau disyukuri kalau sudah ternyata lebih banyak di dosanya. Maka yang mulia ini bagus Pak. Setiap tahun kita buat seperti itu. Artinya ya 1 tahun yang sudah lewat kita mulai lembaran baru dengan satu hal yang sangat luar biasa sekali, untuk sama-sama kita mau memacu langkah kita ke depan, bergandengan tangan untuk sama-sama kita berangkulan dengan etikat adalah seperti mana etikatnya Aisyah, wa ridwanu minallahi akbar. Kita mau menjadi saksi satu sama lain. Istri kita, teman-teman kita, teman sejawat kita menjadi saksi satu sama lain. Maka kami sering kita dengarkan suara satu sama lain di antara kita, atau suara yang hari ini sedang bicara Pak. Berharap kita hari ini adalah saksi. Di akhirat sisa pagi mantu. Bagus saja kita nanti di akhirat. Suara yang sering marahi, suara yang sering tegur mungkin kita cari di akhirat. Tapi kita tidak tahu Pak, suara yang lantang itu di mana nanti di akhirat. Boleh jadi bapak yang pendiam, boleh jadi bapak yang biasa-biasa. Ternyata lebih dulu bikin di surga Pak. Jangan lupa kita di satu jemaah. Sisa pagi mantu. Cari kami, cari orang-orang yang dulu pernah memberi
Boleh jadi mereka telah berada di neraka. Boleh jadi mereka dalam keadaan urusan yang sangat panjang. Maka minta kepada Allah, ya Allah, saya adalah bahagian darinya. Maka inilah pentingnya juga kita sama-sama menunaikan hak bulan suci Ramadan yang insya Allah akan dituntaskan kajiannya nanti di Masjid Abu. Sahabat pecampu ya, habis waktu itu, bukan tidak ada yang masalah doa. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua saya semua, ya, saya hadir dan berada di depan kita semua sebagai seorang anak. Ya, sedikit pun tidak ada perasaan yang lain di dalam diri saya kecuali saya sedang berada di tengah-tengah orang tua saya. Terlebih lagi beliau orang tua saya, ya, Bapak Wakil Ketua. Dari dulu beliau adalah orang tua saya. Sejak tahun 97 usaha dakwah sudah masuk ke tanah luhur. Beliau sudah mengambil bagian dan memberikan motivasi senantiasa kepada kami. Kalau tidak ada juga beliau yang pasang badan, dulu Pak, Masya Allah, boleh jadi anak-anak kita kembali mereka menjadi preman-preman. Dan syukur kita, ya, ternyata sangat lengkap sekali aparat, sangat lengkap sekali, ya, semua komponen yang ada di Luhur Timur untuk sama-sama sekali lagi kita mau kuatkan niat kita bergandengan tangan sampai di jannah. Bukan cuma bergandengan tangan sampai di akhir masa jabatan, tidak. Bergandengan tangan sampai di jannah. Mari sama-sama kita beristighfar. Karena Masya Allah yakin dan percaya sebagai manusia biasa, ada saja salah, khilaf itu pasti ada. Maka kalau kita beristighfar kepada Allah, menyesali semua kesalahan itu, yakin dan percaya Allah ampunkan kita. Dan kita jadikan itu sebagai pelajaran. Semoga Allah pandang diri ini dengan segala keadaannya untuk Allah terima dalam hari yang mana Allah ingin dengarkan doa-doa kita, waktu mustajabahnya doa ketika menjelang waktu berbuka puasa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ibu, kalau istighfar, bayangkan kita pernah bantah suami kita. Bapak, kalau istighfar kita bayangkan kalau kita pernah gertak suami kita, istri kita. Yang jelas kita semua punya dosa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin. Kita semua yang di virtual juga angkat tangan. Sekali lagi kita ini adalah bahagia, sangat menggemparkan di alam akhirat nanti ketika satu kabupaten rame-rame masuk ke dalam surga. Masya Allah, diagungkan di sana, diumumkan ini adalah kabupaten yang Masya Allah dulu dipimpin oleh seorang bupati yang Masya Allah bisa memberikan motivasi sama-sama kita untuk bergandengan tangan. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ard, ya Malikal mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram. Salli ala sayyidina Muhammad afdala salawatika wa adada ma'lumatik wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kadzalika warzuqna al-istiqamata ala sari'atil ghar wa tariqatil bayda. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, tak pantas kami untuk meminta dengan berbagai permintaan kepadamu ya Allah. Tak layak kami untuk kemudian mengajarkan kepadamu akan kebutuhan dan keperluan kami ya Allah. Namun ya Allah, hari ini izinkan kami mengulang doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh nabi-nabimu terdahulu,
yang dengan sebab doa tersebut Engkau telah ampunkan dosa-dosanya. Ya Allah, sebaik apapun kami merangkai kata, sehebat apapun kami menyusun makna, masih lebih bagus, masih lebih baik daripada doa nabi-nabimu terdahulu. Hari ini kami ingin mengulang doa nabimu yang terdahulu. Mungkin kami tak pantas juga untuk mengulang doa itu ya Allah. Namun terimalah kami dengan segala keburukan kami. Terima kami dengan segala kekotoran jiwa kami. Terima kami dengan segala dosa-dosa kami. Mungkin lisan ini tak pantas untuk mengucapkan doa suci dari para nabimu. Kami sadari ya Allah. Namun ya Allah, kami tidak berputus asa bahwasanya ketika dosa-dosa kami menggunung, ketika dosa-dosa kami seperti buih di lautan, maka ternyata pengampunanmu jauh lebih luas daripada samudra. Ya Allah, kami ingin ulang doa Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, terkadang tanpa sadar dan sengaja kami telah menganiaya diri kami sendiri ya Allah. Terkadang tanpa sadar dan sengaja kami telah menganiaya ibu bapak kami, padahal mereka masih merindukan senyuman bagi mereka di alam barzakh. Ya Allah, mungkin mereka ibu bapak kami pernah kecewa dengan kami. Maka izinkan ya Allah, di bulan Ramadan dekatnya waktu berbuka puasa, untuk Engkau dengar doa kami. Jadikan air mata kami, air mata pertobatan kami sebagai tebusan atas kekecewaan ibu bapak kami. Ya Allah, jadikan air mata kami sebagai tebusan atas kekecewaan anak istri kami. Zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah, kalau saja Nabi Adam mengakui dirinya telah menganiaya dirinya, bagaimana dengan kami yang bukan Nabi? Bagaimana dengan kami yang berlumuran dengan dosa? Pasti lebih aniaya lagi. Zalamna anfusana, kami telah aniaya diri kami ya Allah. Kami telah aniaya istri kami yang setia mendampingi kami. Kami telah menganiaya istri kami yang menggandeng tangan kami sampai kepada puncak karir kami. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau tak ampunkan kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka pasti kami akan kecewa ya Allah. Sekiranya Engkau tak ampunkan kami, maka air mata ini akan menjadi air mata yang sia-sia, tidak akan bisa menjadi senyuman bagi ibu bapak kami. Izinkan kami tebus kekecewaan mereka dengan air mata pertobatan ini ya Allah. Ya Allah, izinkan kami ulang doa kekasihmu Khalilullah Nabi Ibrahim, yang dengan sebab doa tersebut Engkau janji untuk mengumpulkannya dengan anak dan istrinya di jannah. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah, hadirkanlah dalam dekapan kami. Rabbana hablana, ya Allah, jadikanlah dalam sanad keturunan kami, min azwajina, orang yang mendampingi hidup kami, suami bagi istri, istri bagi suami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak yang telah dilahirkan oleh ibu kami termasuk diri kami ya Allah. Anak-anak yang telah dilahirkan oleh ibu kami termasuk saudara-saudara kami. Anak-anak yang telah dilahirkan oleh istri kami termasuk anak-anak keturunan kami. Ya Allah, jadikanlah mereka qurratul uyun, penyejuk mata kami. Tidak ada yang bisa menyejukkan mata ibu bapak kami ya Allah, kecuali tebusan air mata pertobatan untuk mengirimkan, menebus kekecewaannya. Tidak ada yang bisa menyejukkan mata kami, kecuali kami bisa melihat anak kami berdiri tegak dalam syariat dan sunnah sebelum maut menjemput kami. Tidak ada kebahagiaan, dan puncak kebahagiaan kami hanyalah ketika Israel malakul maut akan menjemput kami. Kami rindu, mana tangan-tangan kecil anakku yang dulu ketika bayi aku gendong dia catar mukaku. Kami pasti cari itu ya Allah. Adakah tangan itu ketika kami akan meninggal dunia menjadi tangan anak yang soleh dan saleh?
datang untuk mengusap kepala kami, membelai rambut kami ketika orang tak peduli kepada kami. Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai penyejuk pandangan mata kami, qurratul uyun. Sejuknya mata kami adalah ketika kami akan meninggal dunia sedang berjuang dalam sakaratul maut. Kami pasti mencari mana suara anakku yang dulu sering mengganggu tidurku di malam hari dengan tangisannya. Pasti kami cari mereka. Semoga suara itu menjadi penyejuk pandangan mata kami. Dia dekatkan di telinga kami, talkinkan kami dengan la ilaha illallah. Tidak ada kebahagiaan ya Allah. Kalau hari ini kami dibahagiakan dengan pernak-pernik dunia, tidak ada kebahagiaan kecuali ternyata kami bisa berjaya mengucap kalimat di akhir hayat kami dengan la ilaha illallah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma astur awratina wa min rawatina wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.